Ya, pada sore hari ini kita masuk ke dalam satu tema yang baru, yaitu Kristus dan kebutuhan esensial manusia. Dan di dalam sekian pertemuan mulai Februari sampai dengan Maret, kita akan secara khusus membahas mengenai tema ini dengan sub-sub temanya yang secara khusus kita angkat dari Injil Yohanes. Jadi teks yang akan kita kaji itu semuanya dari Injil Yohanes. Nah, mari kita berdoa, mohon anugerah Kristus untuk pimpin kita pada hari ini ketika kita kembali lagi mempelajari firman. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu ya Tuhan di sore hari ini, menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan kepadamu. Kami berdoa biarlah Roh Kristus hadir di tengah-tengah kami, mencerahkan pikiran kami, mencerahkan jiwa kami, dan memberikan kepada kami hati yang terbuka kepada firman-Mu, dikuatkan kembali, diteguhkan kembali di dalam kebenaran-Mu Tuhan, dan oleh anugerah Tuhan kami boleh terus bersandar kepada Tuhan dalam seluruh kebutuhan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, pimpin dan sertai kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, amin. Mari kita baca Injil Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama 26 dan 27, kemudian ayat 35 sampai ayat 40 kita bergantian. Yohanes 6 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27 kita baca bersama-sama. Dua-dua, ya. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Ayat 35 sampai 40 kita baca bergantian, saya lebih dahulu. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman." Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebutuhan kita pada hari ini yang kita akan bahas adalah kebutuhan kita akan kepuasan. Ya, Kristus dan kebutuhan esensial manusia, dan subtemanya adalah kebutuhan kita akan kepuasan. Kalau kita memperhatikan istilah kebutuhan itu sebenarnya secara sederhana itu berarti sesuatu yang diperlukan oleh manusia dan yang wajib untuk dipenuhi. Segala sesuatu yang diperlukan manusia dan yang wajib untuk dipenuhi. Sedangkan ini berbeda dengan keinginan. Keinginan itu lain dengan kebutuhan. Kalau keinginan itu adalah suatu tambahan untuk kepuasan sehingga itu tidak wajib untuk dipenuhi. Contoh misalnya kita itu ingin makan di restoran yang mahal. Gak salah kan ya? Tapi coba bandingkan dengan makan di tempat yang biasa saja. Ya kan? Jadi makan di tempat restoran yang mahal itu tidak merupakan kebutuhan, ya, itu keinginan sehingga boleh tidak dipenuhi. Sedangkan kebutuhan sekali lagi adalah sesuatu yang tidak boleh tidak dipenuhi, wajib dipenuhi. Nah, pertanyaannya adalah dari mana lahirnya kebutuhan? Kalau kita memperhatikan di dalam Injil Yohanes itu menggemakan kembali prinsip yang ada di dalam creation. Di dalam creation, semua manusia diciptakan dengan hasrat untuk dipuaskan. Hasrat untuk dipuaskan inilah yang menghasilkan beragam kebutuhan.
Kalau tidak ada hasrat untuk dipuaskan, maka kebutuhan tidak ada. Kebutuhan dimungkinkan ada karena ada hasrat supaya dipuaskan. Nah, Alkitab berbicara secara gamblang kepada kita bahwa Allah sendiri menunjukkan kepada kita beragam indikasi bahwa manusia adalah manusia yang diciptakan dengan hasrat untuk dipuaskan dan akhirnya itu menghasilkan kebutuhan. Kalau kita memperhatikan Allah sendiri, Allah menyediakan bagi manusia itu beragam macam hal yang dibutuhkan oleh manusia. Kita mulai dengan misalnya kebutuhan tempat tinggal. Ya, dia siapkan mulai dari penciptaannya, hari pertama sampai dan hari terakhir. Kemudian kebutuhan tentang apa lagi? Makan minum. Kebutuhan relasi. Di dalam relasi ada kebutuhan seksualitas dan lain-lain. Dengan kata lain, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah sekali lagi memiliki hasrat untuk dipenuhi sehingga atau dipuaskan. Sehingga dari situlah lahir kebutuhan-kebutuhan ini. Nah, menariknya di dalam perjanjian lama, khususnya kitab Kejadian di situ, Allah memberitahukan kepada kita bahwa seluruh sumber-sumber yang Allah ciptakan, ya sumber alam ya, sumber daya alam yang Allah ciptakan itu bertujuan untuk kemudian memenuhi kebutuhan manusia. Di sini saudara dan saya bisa lihat bahwa ketika manusia diciptakan di Taman Eden, manusia diberikan kepuasan yang untuk memenuhi hasratnya. Kepuasan itu meliputi dua aspek. Kepuasan secara jasmani, yang tadi saya jelaskan yang semua Allah siapkan bagi kita. Tapi juga di saat yang sama, kepuasan secara rohani di mana manusia menikmati Allah. Sehingga kebutuhan manusia yang dihasilkan dari hasrat untuk dipuaskan tidak bisa dipisahkan dari dua hal ini. Manusia tidak bisa saja dipuaskan dengan hal jasmani. Manusia juga tidak bisa hanya dipuaskan dengan perkara rohani tanpa jasmani. Dua-dua ini berjalan secara bersama-sama dan pusat daripada kedua ini adalah Allah. Ini prinsip yang Allah berikan di dalam creation, dalam kitab Kejadian. Nah, setelah manusia itu jatuh di dalam dosa, kita tahu bahwa ini adalah sesuatu hal yang kemudian terpisahkan. Manusia akan jatuh kepada perkara-perkara yang bersifat jasmani atau kita sebut sebagai materi. Sehingga Allah bukan lagi menjadi pusat daripada pemuasan kehidupan mereka. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian ini dua hal tidak dipisahkan ya. Kejadian dalam creation dua hal ini tidak dipisahkan. Sebaliknya keduanya berjalan bersama-sama beriringan dengan pusatnya adalah Allah. Setelah kejatuhan keduanya terpisahkan dan pusatnya bukan lagi Allah. Nah, sekarang mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 6 tadi. Tadi saya katakan bahwa Injil Yohanes menggemakan creation, tetapi sekaligus memberikan kepada kita redemption terhadap apa yang terjadi di dalam kejatuhan manusia. Terkait dengan apa yang dibutuhkan untuk kepuasan hidup manusia. Di dalam pasal 6 ayat 26 sampai 27 dan 35 sampai 40 yang tadi kita baca, itu adalah bagian dari rangkaian pengajaran Yesus di sinagog Kapernaum. Bapak Ibu bisa lihat itu dalam Yohanes 6 ayat 59. Jadi ini merupakan rangkaian pengajaran Yesus di sinagog Kapernaum. Dan ketika dia mengajar, itu memiliki kaitan dengan setiap mujizat yang dibuat Yesus pada pasal 6. Kita lihat sebentar di dalam pasal yang ke-6 ya Bapak Ibu ya. Mujizat apa saja yang ada di situ? Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Kemudian Yesus berjalan di atas air. Lalu orang banyak mencari Yesus dan disitulah Yesus memberikan pengajaran tentang roti hidup. Nah, di sini Bapak Ibu dan saya melihat di situ bahwa seluruh pengajaran Tuhan Yesus memiliki kaitan erat dengan mujizat yang Yesus lakukan dan terutama mujizat mengenai memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan tadi. Nah, di dalam konteks inilah Yesus menunjukkan manusia sudah terjadi pergeseran.
Kebutuhan manusia untuk dipuaskan sudah terjadi pergeseran. Bukan lagi alam menjadi pusatnya, tetapi pergeserannya kepada hal yang jasmani atau materi. Lalu Tuhan akan tunjukkan apa yang merupakan kepuasan yang sejati. Maka hari ini kita akan belajar 2 poin saja dari Yohanes dengan berangkat daripada konsep creation ini ya. Bagaimana redemption terjadi atas kehidupan manusia sehingga kebutuhan manusia untuk kepuasan itu kembali kepada posisi semula. Kita lihat poin yang pertama adalah kepuasan yang salah. Kalau kita lihat di dalam pasal 6 ayat 14 ya. Bapak Ibu kita lihat sebentar di dalam Yohanes pasal 6 ayat 14, di situ ada kalimat ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Lalu bandingkan dengan ayat yang ke-26. Yesus punya perkataan yang tadi kita baca. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Apakah ada kontradiksi di dalam kalimat Tuhan Yesus? Ayat 14, di situ dikatakan apa? Telah melihat tanda atau mujizat. Sedangkan di dalam ayat 26, apa yang terjadi? Di situ Yesus bilang apa? Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Atau mujizat ya. Nah, di dalam konteks ini Bapak Ibu dan saya melihat ada 2 statement yang berbeda, kontradiksi tanda petik ya. Telah melihat dan bukan karena kamu telah melihat. Apa maksudnya di sini? Yesus sedang memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa ada semacam suatu kepuasan yang dicari oleh manusia, tapi kepuasan itu adalah kepuasan yang salah. Kepuasan yang tidak seharusnya dicari, dikejar oleh manusia. Bahkan di dalam ayat yang selanjutnya di situ dikatakan bahwa mereka itu berusaha mengejarnya, mencarinya dengan sungguh-sungguh. Kalau kita memperhatikan di situ dikatakan kamu mencari karena kamu mencari aku bukan karena telah melihat tanda. Kamu mencari aku. Kata mencari di situ Bapak Ibu itu mengacu kepada kerja keras. Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Kata mencari ini mengacu kepada kerja keras, usaha, dan segala jeripaya yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan. Untuk mendapatkan kepuasan. Apa yang mereka cari? Dan apa yang menjadi kepuasan, pusat kepuasan mereka? Dengan kalimat kontradiksi ini Yesus memberikan kepada kita satu pertanyaan yang penting. Apa yang dicari manusia? Apa yang dikejar oleh manusia? Jeripaya yang diperjuangkan oleh manusia itu apa? Kepuasan, pusat kepuasan mereka itu ada di mana? Yesus berkata bukan aku. Tetapi ada yang lain. Apa itu saudara? Di situ dikatakan bahwa kamu kenyang karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Istilah kenyang mengacu kepada kepuasan. Kenyang ini mengacu kepada suatu kepuasan dan kepuasan ini adalah terkait dengan materi. Materi dalam hal ini adalah makan dan minum. Ini menjadi sesuatu yang disebut dengan kegagalan manusia. Kenapa saudara? Karena ketika Yesus Kristus berkata,
kamu telah melihat tanda mujizat, tetapi di saat yang sama kamu bukan mencari aku karena kamu telah melihat tanda-tanda. Kata melihat di sini bukan hanya sekedar melihat. Tapi kata melihat di sini mengacu kepada beberapa hal. Melihat dengan pengertian, penalaran, kemudian penarikan kesimpulan, dan memberikan respons positif. Dan respons yang dimaksudkan adalah iman kepada Kristus. Orang-orang yang ada pada saat itu gagal sekali karena mereka mencari kepuasan yang salah. Ini Bapak Ibu, kejar Tuhan Yesus, usaha setengah mati. Cari yang namanya Tuhan Yesus, tetapi yang mereka cari bukan Kristus, tapi mereka cari apa? Perut mereka dikenyangkan. Dengan kata lain, Yesus mengatakan bahwa semua manusia, bahkan orang yang mengatakan dirinya adalah orang Kristen sekalipun, sesungguhnya mereka memanfaatkan Yesus, mencari Yesus untuk kemudian hal-hal yang mereka ingin puaskan dari keinginan mereka sendiri. Mereka sebenarnya tidak mencari Tuhan Yesus. Saya seringkali pakai istilah ini, mencari Tuhan Yesus dengan memanfaatkan Yesus untuk memperoleh kepuasan yang tidak kekal. Makanan, minuman, roti yang dikatakan mengenyangkan itu, tapi itu adalah sesuatu yang bersifat materi dan tidak kekal itu. Itu yang mereka kejar. Bukankah ini yang juga ada di dalam prosperity gospel? Ya. Injil kemakmuran yang ada pada orang-orang karismatik. Pokoknya kalau ikut Tuhan Yesus dapat sekian. Beri sekian akan dapat sekian. Ini kan prosperity gospel. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus tidak berbicara mengenai prosperity gospel. Tapi di pihak lain, orang reform juga bisa jatuh di dalam dosa yang mirip walaupun bentuknya beda. Kita bisa saja datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berjuang dengan sungguh-sungguh berdoa agar Tuhan, misalnya dalam kebutuhan kita akan keturunan. Kita berdoa agar Tuhan beri kita keturunan. Begitu Tuhan kasih kita keturunan, kita lupa Tuhan Allah. Anak muda berjuang untuk cari pekerjaan. Begitu berdoa sungguh-sungguh cari Tuhan Yesus. Ya, setia ibadah, setia ikut pelayanan dan seterusnya. Begitu Tuhan Allah kasih pekerjaan, lupa Tuhan Yesus. Seringkali ini menjadi sesuatu konsep yang kemudian dikoreksi di dalam Alkitab. Kenapa? Karena yang dicari adalah perkara materi dan bukan Kristus. Pusat kepuasan manusia adalah hal-hal yang bukan Allah, yang tidak kekal. Bukan Allah, atau kita sebut sebagai pusat daripada kepuasan sejati. Tetapi kepada perkara-perkara yang tidak kekal. Yesus mengkritisi ini karena ini menjadi suatu hal yang merupakan ciri khas daripada manusia secara umum. Bahkan kalau sekali lagi ada di dalam kekristenan. Kita kadang-kadang Bapak Ibu kita harus jujur ya. Mungkin kita berkata bahwa kita tidak seperti contoh prosperity gospel atau contoh yang saya berikan tadi, berdoa untuk dapat pekerjaan, berdoa untuk dapat anak, berdoa untuk dapat ini itu. Tapi kita lupa Tuhan Yesus. Tapi mungkin saudara punya satu kecenderungan yang lain yang bisa saja itu adalah secara tidak sadar kita adalah mencari kepuasan yang bukan Kristus dan bukan hal yang kekal. Bapak Ibu bekerja keras, habis-habisan. Tapi yang saudara cari bukan Tuhan Yesus. Ini yang disebut oleh pengkhotbah kesia-siaan. Jerih payah habis-habisan. Punya harta banyak, punya pekerjaan yang luar biasa, tapi terus kerja dan akhirnya lupa Tuhan. Nah ini juga sesuatu hal yang merupakan kritik Tuhan. Apa yang menjadi kepuasan jiwa kita? Sekali lagi, hasrat yang ada dalam diri kita, itu menggairahkan kita, mendorong kita untuk kemudian kita kejar, kita cari apa yang menjadi kepuasan jiwa kita. Persoalannya jika kepuasan jiwa kita itu bukan lagi Tuhan, bukan lagi hal yang kekal, maka ini menjadi sesuatu yang bermasalah besar. Orang-orang banyak pada waktu itu sekali lagi mereka mengutamakan hal-hal yang merupakan kebutuhan jasmani dan bukan Kristus. Nah di sini Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa mereka punya satu kegagalan yang tadi saya katakan, mereka tidak punya pengertian, tidak menalar, tidak menyimpulkan dan tidak memberikan respons yang benar.
Kenapa bisa begitu? Di dalam Alkitab, mujizat itu memiliki fungsi Bapak Ibu ya. Jadi Yesus Kristus itu tidak sekedar melakukan mujizat begitu saja, tetapi mujizat itu memiliki tujuan. Mujizat itu disebut juga tanda kan ya. Tanda itu adalah sesuatu yang menunjuk kepada makna yang berada di belakang tanda itu. Kalau kita memperhatikan mujizat juga begitu. Mujizat disebut tanda, berarti tujuan utama itu bukan di mujizat itu sendiri. Mujizat adalah sarana penyataan diri Allah. Jadi pribadi Kristus, karya Kristus dinyatakan melalui mujizat. Ya. Jadi mujizat adalah sarana, salah satu sarana penyataan diri Allah. Dengan demikian ketika Yesus Kristus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang. Itu bertujuan untuk supaya orang-orang yang melihat mujizat, mengerti mujizat itu tujuannya apa? Menalar mujizat itu dan menyimpulkan siapakah dia yang melakukan mujizat ini. Tujuannya adalah mereka mengenal Kristus. Mengenal pribadi Kristus. Dan kemudian berespon di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Maka mujizat sekali lagi adalah penyataan atau sarana penyataan diri Allah, pribadi dan karya Allah, dan bertujuan membawa manusia kenal Allah dan mempermuliakan Allah. Harusnya begitu. Tapi faktanya orang-orang pada masa itu gagal total. Ya. Gagal total. Persoalannya ada di mana? Persoalannya adalah di dalam hasrat hati mereka, kepuasan jiwa mereka yang tidak ditujukan kepada Allah. Yang tidak ditujukan kepada apa yang kekal, tetapi ditujukan kepada yang bukan Allah dan yang tidak kekal, yaitu roti itu. Roti yang tujuannya untuk mengenyangkan saja, tetapi kemudian setelah itu makan kita mati. Tidak punya nilai kekekalan. Jadi di sini Bapak Ibu dan saya belajar bahwa pencarian akan kepuasan yang salah dengan kerja keras, bahkan tanda petik memanfaatkan Yesus Kristus, nampaknya cari Tuhan Yesus. Itu sesuatu hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Allah mengkritisi ini karena ini tidak bersesuaian dengan desainnya Tuhan dari creation. Allah tidak mendesain kita untuk mencari kepuasan dengan materi atau perkara-perkara yang tidak kekal di luar Kristus. Itu sama seperti kalau kita haus Bapak Ibu. Orang kasih kita bukan air putih biasa, tapi orang kasih kita air asin atau air garam. Minum air asin atau air garam dalam kondisi dahaga, apa yang terjadi? Makin haus kan? Bukan puas, malah minum terus, tapi tidak pernah puas. Maka ini yang Yesus bilang bahwa kepuasan yang palsu, kepuasan yang salah adalah kepuasan yang berakar kepada jiwa yang tidak mengenal Kristus. Ini ya. Kenapa mereka nggak bisa sampai di sini? Karena sekali lagi jiwa mereka adalah jiwa yang tidak mengenal Kristus. Jiwa yang tidak mengenal Allah yang sedang menyatakan dirinya di dalam Kristus dan yang ditunjukkan oleh mujizat itu. Itu sebabnya sekali lagi kehidupan daripada orang-orang sejaman dengan Tuhan Yesus, walaupun mereka melihat Tuhan Yesus langsung, walaupun mereka mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus langsung, pelayanan Tuhan Yesus secara langsung, tapi itu tidak otomatis kemudian membuat mereka itu akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena jiwa diisi oleh hal yang lain. Hasrat mereka dipuaskan dengan perkara-perkara yang tadi saya katakan tidak kekal. Pencarian kepuasan yang sedemikian adalah sesuatu hal yang pada akhirnya tidak menghasilkan apapun. Ya, suatu kesia-siaan. Seperti kata pengkhotbah, usaha menjaring angin. Sesuatu yang sekali lagi tidak pernah memuaskan jiwa kita karena hanya Allah adalah satu pusat, hanya Allah saja adalah pusat daripada kepuasan kita. Waktu lalu Pak Tama ada sebut tentang Blaise Pascal ya Bapak Ibu ya. Blaise Pascal itu kan bilang bahwa dalam jiwa manusia itu setelah manusia jatuh dalam dosa itu ada semacam lubang hitam yang lubang yang betul-betul amat dalam yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali oleh Allah. Kita mau mengejarnya dan mengisinya dengan perkara-perkara yang
Misalnya dengan keuangan yang banyak, dengan tumpukan harta yang begitu banyak, dengan hikmat, bahkan Salomo katakan hikmat yang dimiliki oleh manusia sekalipun, yang bahkan melebihi dengan manusia lainnya, itu pun tidak dapat memenuhinya. Kenapa saudara? Karena sekali lagi, kepuasan yang sejati harus di dalam tangan Tuhan. Maka ini menjadi persoalan utama, kenapa orang-orang ini tidak bisa sampai kepada pengenalan sejati akan Allah. Sehingga kepuasan yang salah adalah berakar kepada jiwa yang tidak mengenal Kristus. Suatu kegagalan untuk tidak melihat apa yang ditandai oleh mujizat itu. Yang ditandai oleh mujizat itu dan makna yang ada di balik mujizat itu adalah Kristus. Pribadi Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Yang akan menyelamatkan manusia. Namun mereka gagal mengenali. Gagal mengenalnya. Bagi saya kegagalan mengenal Kristus yang sudah menyatakan diri itu adalah sesuatu yang merupakan dosa besar di hadapan Tuhan. Bukan karena penyataan Allah itu kurang jelas. Kita hari ini mungkin tidak jumpa Tuhan Yesus secara fisik. Tetapi kita dapat mengenal Allah melalui penyataan diri Allah di dalam Alkitab. Sehingga bukan penyataan diri Allah yang tidak cukup jelas bagi kita. Tapi seringkali yang menjadi penghambat engkau dan saya. Sehingga kita tidak kenal Allah dan akhirnya kita kemudian memuaskan diri kita dengan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah adalah ini. Jiwa yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Kepuasan yang sia-sia yang kita coba cari dan coba kita isi dalam hidup kita. Tapi kemudian akhirnya bermuara kepada kebinasaan. Ada seorang penulis Kristen yang mengatakan bahwa kehidupan yang seperti yang Yesus katakan di sini ya. Sesungguhnya kamu bukan mencari aku. Ya, yang kamu cari adalah supaya kamu kenyang. Ya, karena kamu telah makan roti itu. Para penulis Kristen itu Steve Wilkens dan juga Mark Sanford itu dia mengatakan bahwa kondisi ini adalah benih daripada dosa konsumerisme. Benih dosa konsumerisme. Konsumerisme yang dimaksudkan itu apa Bapak Ibu? Konsumerisme itu adalah cara pandang ya. Cara pandang yang kita miliki yang menjadikan hal-hal yang relatif baik menjadi absolut. Maksudnya apa itu? Perkara mencari makan dan minum. Ya, itu relatif baik karena itu adalah kebutuhan jasmania kita. Tapi kalau itu sudah menjadi hal yang mutlak, yang absolut bagi kita, yang menjadi objek pencarian kita. Kita kerja apa saja, kita habis-habisan berjerih payah hanya untuk mendapatkan perkara yang demikian saudara. Itu adalah objek kepuasan kita. Langsung saat itu kita jatuh dalam dosa konsumerisme. Begitu. Tanpa kita mungkin berbelanja banyak ya. Karena keterbatasan uang mungkin kita tidak belanja banyak. Tapi cara pandang. Cara pandang. Contoh kalau Bapak Ibu tanya anak-anak. Kalau studi, habis studi mau apa? Kerja. Habis kerja mau apa? Tujuannya apa? Ya cari duit. Terus kalau punya duit yang banyak, lalu mau bikin apa? Ya biar kita senang-senang dan seterusnya. Jadi tujuan akhirnya apa begitu? Tujuan akhirnya adalah apa yang Yesus katakan di sini. Kenyang. Kamu cari kepuasan yang tidak kekal. Sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan Allah. Nah maka ini adalah sesuatu hal yang Bapak Ibu dan saya bisa belajar bahwa dosa konsumerisme itu sudah dimulai bahkan atau dikritisi oleh Tuhan Yesus dengan cara pikir yang demikian ya. Yesus bicara seperti ini ya. Kegagalan mereka, kenapa mereka gagal? Karena jiwa mereka demikian dan mengakibatkan mereka mencari kepuasan di luar daripada Kristus. Sehingga kebutuhan hidup mereka yang ultimat itu bukan Allah. Kebutuhan hidup mereka yang ultimat itu adalah perkara-perkara yang relatif baik tetapi dijadikan sebagai absolut. Ya. Ini adalah sesuatu yang mengerikan. Maka Yesus membimbing orang-orang yang demikian untuk datang kepada kepuasan yang sejati. Kita lihat kepada hal yang kedua yaitu kepuasan yang sejati.
Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-27, 35 dan sampai 40, kita lihat sebentar di dalam ayat yang ke-27, di situ dikatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Kemudian ayat 35 sampai ayat yang ke-40, Bapak Ibu tadi kita sudah baca. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah Yesus memberikan apa artinya kepuasan yang sejati. Kebutuhan akan kepuasan itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Yesus pakai suatu perumpamaan di situ ya. Di dalam teks kita, dia pakai perbandingan ya. Kita lihat sebentar di dalam ayat 28 sampai ayat yang ke-30, di situ ada kalimat. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Lalu mereka bilang lagi kepada Tuhan Yesus, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Ini aneh kan ya? Yesus baru saja melakukan suatu mujizat yang begitu besar. 5.000 orang diberi makan dari 5 roti dan 2 ikan. Dan mereka telah melihatnya. Walaupun Yesus bilang, kamu bukan cari aku karena kamu telah melihat tanda-tanda. Mereka gagal, tadi saya sudah jelaskan. Cuman pertanyaan mereka di sini ya. Apakah yang harus kami perbuat? Setelah itu kemudian mereka bilang sama Tuhan Yesus, tanda apakah yang kau perbuat? Berarti mereka minta lagi mujizat. Permintaan mereka untuk memberikan mujizat lagi itu berarti bahwa mereka belum sampai kepada titik iman yang sejati kepada Kristus, di mana Kristus menjadi objek kepuasan sejati daripada manusia. Itu mereka belum sampai ke sana. Maka Yesus Kristus pakai perbandingan ini. Dia pakai kalimat, akulah roti hidup. Dengan memperbandingkannya dengan pengalaman Israel PL dan Israel PB. Di dalam Israel PL mereka mendapatkan roti mana yang dikatakan roti yang turun dari surga. Yesus Kristus berkata bahwa orang-orang yang makan roti mana ini, mereka semua mengalami apa? Kematian. Mereka mati. Mereka dari mana? Bukan Musa yang memberikannya, tetapi Bapakku yang memberikannya kepadamu. Tetapi setelah mereka makan roti mana, mereka di mana? Mati semuanya. Dengan kata lain Yesus mau berkata, kalau kamu hanya mau ikut aku, mau cari aku hanya untuk mendapatkan roti untuk mengenyangkan engkau, maka engkau akan sama seperti pengalaman bangsa Israel masa lalu. Mati juga. Endingnya tidak kepada hidup yang kekal, tetapi endingnya kepada kebinasaan. Walaupun mereka makan daripada mujizat yang Allah berikan. Sekarang, Israel PB. Mereka dapat makan apa? Roti juga kan ya? Di dalam mujizat 5.000 orang itu dikasih makan. Ya. Siapa yang adakan? Yesus, anak Allah. Yang diutus oleh Bapa di sorga. Setelah mereka makan, pada akhirnya baik Israel PL maupun Israel PB yang makan mana maupun roti yang diberikan oleh Yesus Kristus oleh mujizat yang diadakan, endingnya semua kepada kematian. Mati juga. Dengan kata lain Yesus mengatakan, roti mana maupun roti yang Yesus itu lakukan melalui mujizat itu adalah tidak menghasilkan hidup yang kekal. Bahkan itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Bapakku yang di sorga maupun yang aku berikan kepada kamu. Yang kamu lihat langsung dengan mata kepalamu. Tidak akan menghasilkan hidup yang kekal. Semuanya berakhir kepada kematian. Dengan kata lain, seluruh kepuasan manusia, kebutuhan manusia untuk dipuaskan kalau hanya kepada ini saja, akhir hidup kita adalah kebinasaan. Maka Yesus membawa mereka kepada prinsip yang berikutnya. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Aku yang dimeteraikan oleh Bapa yang datang ke dalam dunia ini yang memberikan hidup yang kekal. Nah, istilah akulah ini dalam bahasa Yunaninya adalah
eimi. Ego eimi ini adalah terjemahan Septuaginta dari bahasa Perjanjian Lama, yaitu Yahweh. Aku adalah aku. Aku adalah aku. Atau akulah aku. Ya. Jadi Yesus Kristus mau menyatakan bahwa dia adalah Yahweh. Dia bukan hanya sekedar yang memberikan roti atau yang melakukan mujizat. Karena kalau kita bandingkan dengan nabi-nabi perjanjian lama, nabi-nabi perjanjian lama juga melakukan mujizat. Makanya setelah mereka mendapatkan mujizat makan dari 5 ikan dan 2 roti itu yang berlipat kali ganda itu, mereka menyimpulkan Yesus adalah nabi, bukan? Tetapi Yesus mau menunjukkan bahwa dia lebih daripada nabi. Dia bukan saja seorang pribadi yang diutus oleh Allah sebagai nabi yang kemudian diberi kuasa untuk melakukan mujizat. Tetapi dia adalah Yahweh itu sendiri. Dia adalah yang diutus oleh Allah, yang dimeteraikan oleh Allah. Maka di sini Yesus memberikan klaim otoritatif terhadap kepuasan sejati manusia. Kebutuhan manusia yang esensial yang harus dipenuhi, pusatnya adalah kepada Kristus yang adalah Sang Anak Allah. Ego eimi, akulah roti hidup. Aku adalah aku, Sang Yahweh itu. Bapak Ibu ingat ya, arti daripada Yahweh 4 arti yang waktu lalu saya bahas di dalam konteks Musa ya. Self-existent, self-sovereignty, dan self-self lainnya. Ya. Itu Yesus klaim. Maka ketika dia berbicara bahwa akulah roti hidup, itu klaim keilahian. Ya, klaim keilahian. Jadi di dalam Injil Yohanes ada 7 kali Yesus klaim dirinya sebagai pribadi ilahi. Ya. Dia adalah Yahweh itu sendiri. Dengan istilah ego eimi. Ego eimi. Itu ada 7 kali. Yang menunjukkan bahwa Yesus sekali lagi dia adalah pribadi yang memberikan roti hidup yang sejati itu. Dialah yang aslinya, yang turun dari sorga. Yang turun dari sorga, dialah yang asli. Maka di sini kesimpulan kita, mujizat mana perjanjian lama? Mujizat memberi makan 5.000 orang dalam perjanjian baru. Menunjuk kepada siapa? Kristus. Sehingga Kristus adalah penyataan diri Allah yang ultimat yang ditunjukkan oleh mujizat. Bahkan Van Til itu seorang teolog reform, ya, Cornelius Van Til, dia bilang begini, Kristus itu adalah mujizat Allah yang tertinggi dan yang ultimat. Ya, dialah mujizat Allah yang tertinggi dan ultimat. Ya, sehingga seharusnya manusia ketika mereka ingin untuk kebutuhan kepuasan jiwanya itu dipenuhi, dia harus pertama-tama datang kepada Kristus yang adalah sang roti hidup itu. Sekali lagi, perkara jasmani dikaitkan dengan siapa? Allah itu sendiri. Menggemakan kembali kepada konsep creation. Di dalam creation, kebutuhan secara jasmani, kebutuhan secara rohani, relasi dengan Allah, pusatnya adalah siapa? Allah itu sendiri. Waktu kondisi jatuh, ini tersplit kan ya? Bukan Allah sebagai pusat. Sekarang Yesus kembalikan. Waktu Yesus kasih makan para muridnya bersama dengan orang Israel 5.000 orang itu, sebenarnya Yesus mau ingatkan bahwa perkara-perkara jasmani tidak boleh dipisahkan daripada perkara rohani. Keduanya sekali lagi beriringan. Dan pusatnya adalah kepada Allah itu sendiri. Dan sekarang Kristus adalah pusat ultimat daripada kepuasan manusia. Harusnya demikian. Sehingga sekali lagi ketika Yesus membenahi cara pikir daripada orang-orang yang hidup pada zaman itu, sebenarnya Yesus juga membenahi cara pikir kita pada hari ini. Orang yang sekali lagi hanya menekankan perkara jasmania saja, dia kehilangan pusat hidup yang sejati. Tapi kalau dia hanya menekankan rohani-rohani saja tanpa jasmani, itu juga salah. Itu namanya spiritualisme, isme. Itu salah. Ya. Kalau di dalam jasmani itu disebut sebagai materialisme, isme. Kalau cuma rohani saja tanpa jasmani tekanin spiritualisme, itu dua-dua salah. Ekstrim yang salah. Ya. Baik materialisme salah, spiritualisme salah. Jadi di mana via medianya? Ini yang Tuhan Allah kasih, via medianya. Ya.
Jadi disinilah Bapak Ibu dan saya belajar bahwa Yesus Kristus mengarahkan kita kepada pribadinya melalui mujizat, perkara-perkara jasmania yang mencukupkan kebutuhan hidup kita dan memuaskan kebutuhan jasmania kita, sesungguhnya memimpin saudara dan saya kepada pengenalan akan Allah yang sejati. Dan disitulah saudara menikmati Dia, menikmati Allah, sekaligus menikmati karya-karya Dia yang memenuhi kebutuhan hidup kita. Ini menjadi keutuhan sebenarnya daripada hidup manusia. Ya, keutuhan daripada hidup manusia. Nah, bagaimanakah memperoleh roti yang hidup? Yesus bilang bekerjalah, bukan untuk sesuatu yang akan binasa, tapi bekerja untuk yang kekal, yang tidak binasa. Pertanyaannya bagaimana caranya? Karena hanya dengan datang kepada roti yang hidup ini maka kita memperoleh hidup yang kekal. Yesus Kristus kasih tahu, pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, bekerja. Ini Bapak Ibu ingat dengan kata mencari tadi ya. Kerja keras, jerih payah, tapi ini sia-sia karena kepuasan yang salah. Sekarang Yesus bilang bekerja sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah yang dimaksudkan di sini adalah percaya, beriman. Beriman dengan objek imannya adalah Kristus sang roti hidup itu. Pertanyaannya sekali lagi, Allah berkehendak kita beriman kepada roti yang hidup. Tapi bagaimana supaya kita datang kepada roti yang hidup? Sebab manusia telah berdosa. Ya. Kecenderungan manusia adalah tidak berpusat kepada Allah dan mencari kepuasan yang salah. Sekarang bagaimana dia datang? Kepada Allah, kepada Kristus. Di situ dikatakan bahwa, kita lihat kembali di dalam ayatnya, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kalimat-kalimat yang demikian menunjukkan kepada kita mengenai bagaimana kita datang kepada Kristus di dalam iman. Yang pertama di situ dikatakan apa? Bapa yang menarik. Bapa yang menarik orang-orang yang dikehendakinya untuk datang kepada Kristus. Istilah menarik ini, ada yang mengatakan bahwa ini Allah paksa. Karena kita nggak mau, Allah paksa kita untuk ikut Dia. Tapi kata menarik itu bukan di dalam konotasi paksaan. Kata menarik itu adalah mengacu kepada pekerjaan Allah sedemikian rupa sehingga membuat kita rela untuk datang kepada Dia. Ya, bukan di dalam konotasi paksaan, tetapi di dalam konotasi yang melembutkan hati kita sedemikian rupa sehingga kita dengan rela datang kepada Allah. Nah, di sini saudara saya bisa lihat bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus adalah berkaitan dengan predestinasi sebenarnya. Karena tidak ada orang yang bisa datang kepada Kristus kalau Bapa tidak menariknya. Kalau bukan Bapa yang memberikannya kepada Kristus. Dengan kata lain ini mengacu kepada predestinasi bahwa Bapa lah yang menetapkan orang-orang yang akan datang kepada Tuhan Yesus untuk ditebus. Sehingga berdasarkan inilah maka Yesus berkata, semua yang dibawa Bapa atau yang diberikan Bapa kepadaku tidak akan binasa. Melainkan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kebangkitan pada akhir zaman mengacu kepada hidup yang kekal. Ya, ini adalah hidup kekal. Mungkin kita pikir ya gimana sih Tuhan Yesus ini ya. Menghubungkan antara kebutuhan jasmani, urusan makan roti. Dengan hidup yang kekal. Lalu datang kepada Dia dalam iman. Tapi gak bisa datang sendiri. Harus Bapa yang beri itu kepada Tuhan Yesus. Gimana sih sampai bisa terhubung kayak begitu? Kembali mengingatkan kepada kita bahwa Yesus mau menekankan
seluruh kehidupan jasmania kita adalah kehidupan yang berkaitan erat dengan kehidupan rohani kita yang berpusatkan kepada pribadi Kristus saja. Dan untuk itu saudara hanya bisa punya kepuasan yang sejati, makna hidup yang sejati jika Bapa menarik kita datang kepada Dia dan ditebus oleh Kristus dan dibangkitkan oleh Kristus di akhir zaman. Itu menjadi pusat kepuasan manusia yang sejati. Jika ini menjadi kepuasan daripada manusia yang sejati, implikasinya sederhana. Kalau Bapak Ibu dalam relasi suami istri, ya, Bapak Ibu tentu punya ekspektasi suami harus bagaimana, istri harus bagaimana. Ketika ekspektasi itu tidak terjadi, apa yang menjadi kepuasan kita? Yang diharapkan dari istri tidak dapat. Yang diharapkan dari suami tidak dapat. Lalu apa yang menjadi pusat kepuasan kita? Sisi yang lain. Jika saudara dan saya di dalam kehidupan perekonomian, ada yang namanya himpitan-himpitan ekonomi. Jika saudara sudah kerja keras habis-habisan, tetapi keuntungan yang saudara peroleh tidak memuaskan bagi saudara. Sekarang pertanyaannya, apa yang menjadi pusat kepuasan kita? Kalau yang kita sudah kerja keras habis-habisan, ternyata yang kita inginkan itu tidak sampai. Apa yang menjadi pusat kepuasan kita? Atau ketika saudara juga punya ekspektasi terhadap anak-anak. Saya ingin anak saya itu akan jadi seperti apa. Faktanya anak kita nggak jadi seperti itu. Lalu apa yang menjadi pusat kepuasan kita? Ini menjadi suatu refleksi tersendiri bagi saudara dan saya. Jika kita menempatkan kepuasan kita kepada hal yang salah, jerih payah kita, perjuangan kita untuk memuaskan diri kita dengan cara yang salah, maka saudara dan saya tidak akan pernah mendapatkan kepuasan yang sejati. Tetapi jika saudara menempatkan Kristus sebagai pusatnya, maka walaupun hidup ini tidak memberikan kepuasan sesungguhnya bagi kita, tapi saudara bisa tetap puas. Saudara bisa tetap menikmati hidup, sekalipun dalam kekurangan. Ya. Karena pusat daripada kepuasan kita bukan lagi hal yang lain, tetapi Kristus. Maka kalau saya mau simpulkan, kalau kita coba gambar ya, apa yang Yesus berikan kepada kita, kalau ini adalah bagian daripada lingkaran kehidupan kita. Pertanyaannya, apa yang menjadi pusat hidup kita yang bertahta di sini? Apakah ini adalah Allah yang telah menyatakan dirinya dalam Kristus? Ataukah yang lain? Maka jika ini adalah Allah dan Kristus yang menjadi pusat, di sini kita bisa tarik ya begitu banyaknya bagian-bagian hidup kita. Entah itu studi, entah itu keluarga, entah itu kerja, ya, gereja, pelayanan, dan lain-lain. Ya. Yang menjadi pusat di sini ini adalah Allah. Dengan pusatnya adalah Allah, kita dapat menata keluarga kita dengan baik. Dengan pusatnya adalah Allah, kerja juga kita bisa lakukan dengan benar. Bahkan terhadap diri kita sendiri. Ya. Kalau kita bilang ini hubungan dengan yang lain, diri bagaimana? Diri juga harus jadi pusatnya Allah. Begitu. Dengan begitu maka kita tidak menjadi orang yang cepat down atau cepat menjadi terpuruk dan bahkan tenggelam dalam keterpurukan kita tanpa pengharapan. Waktu saudara dilanda dengan begitu banyaknya badai kehidupan. Kenapa? Karena pusat hidup kita adalah Kristus. Kristuslah yang menopang saudara. Sehingga sekali lagi ekspektasi-ekspektasi yang menunjukkan bahwa keinginan-keinginan kita untuk dipenuhi itu tidak terpenuhi pun kita dapat menikmati hidup. Karena Kristus menjadi pusat hidup kita. Itu yang Paulus katakan. Aku telah belajar mencukupkan diri baik dalam kelebihan maupun kekurangan. Karena bukan perkara jasmani menjadi pusat hidupku, tetapi siapa? Kristus menjadi pusat hidupku. Sehingga seluruh perkara jasmani diarahkan kepada siapa? Kristus. Begitu. Itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan hari ini. Sehingga saudara dan saya belajar pada hari ini, apa yang menjadi kebutuhan esensial kita? Siapa yang ada di tengah pusat hidup kita? Yang mendrive saudara untuk mencari kepuasan hidup itu. Apakah itu Kristus atau yang lain? Mari kita berdoa.
Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan bersyukur dan berterima kasih oleh karena Engkau adalah Allah kami yang mengoreksi kehidupan kami sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa. Engkau Tuhan tidak membiarkan umat kepunyaan-Mu untuk terus hidup di dalam pencarian akan kepuasan hidup yang tidak pernah berakhir. Suatu kepuasan yang pada akhirnya memimpin kepada kebinasaan. Tetapi Engkau menyediakan kepuasan sejati di dalam pribadi Kristus, Tuhan dan Allah kami, yang memberikan kepada kami roti yang hidup. Kepuasan bukan saja secara jasmania, tetapi kepuasan secara rohani yang memimpin kami kepada hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di sorga untuk anugerah-Mu bagi kami. Dan biarlah hari ini kami lagi dikuatkan oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh menghidupi firman ini dalam kehidupan keseharian kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Silakan. Iya. Bu Grace, gini loh, kita bagaimana menasehati anak muda kalau misalnya mereka sudah bekerja, pasti dong ya menginginkan kalau bisa pangkatnya naik, itu kan wajar ya, terus ya menghasilkan uang. Terus kadang-kadang kalau kita ngomong mari kita kaitkan apa sih tujuan hidupmu kepada Kristus, mereka tuh cuma paling ngeliatin itu, bagi mereka itu masih terlalu jauh gitu loh. Bagi mereka ya kan aku beribadah, saya kan beribadah, saya tetap melayani kok gitu. Dan juga kalau misalnya kita kaitkan itu, apakah tidak membuat mereka akhirnya ya udah Tuhan, jadi udah deh saya begini-begini aja, nggak usah berjuang, nggak usah kerja keras, nggak usah cari apa, toh Kristus gitu kan. Jadi apa pemikirannya jadi berbeda ya. Nah itu satu. Terus yang kedua sekarang begini. Dia dituntut dari pekerjaan, mesti begini. Sedangkan dia melayaninya begitu banyak. Bagaimana? Dia mau melepaskan pelayanan itu, dia dituntut oleh pekerjaan. Tapi kalau dia tetap melayani, dia tidak bisa memberikan yang terbaik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, karena dituntut oleh pekerjaan. Sedangkan dia rindu melayani dan dia adalah bagian yang bertanggung jawab untuk pelayanan. Dia tidak bisa mengerjakan kedua-duanya, tetapi bagaimana ya kita bisa mengarahkan apa yang menjadi yang utama dulu, apa yang menjadi yang prioritas, dan tapi tetap bisa melayani, tapi misalnya sebagai anggota atau sebagai ya dikurangi pelayanannya. Itu seperti apa ya kita mengarahkan mereka supaya mereka itu mengerti gitu. Tujuannya itu tuh untuk apa gitu. Karena anak muda itu kan gampang-gampang susah ya Bu ya. Karena bagi mereka itu masih terlalu jauh, yang penting ya cari uang, ya wajar, untuk apa ya? Supaya aku nanti bisa memiliki kehidupan yang mandiri, tidak tergantung sama orang tua, itu kan baik gitu. Menasihatin itu seperti apa gitu. Ya, bagi anak muda itu seperti yang Ibu bilang masih jauh, tapi ada yang bilang bukan cuma jauh, abstrak. Abstrak banget itu bagaimana begitu kan ya, mereka bahkan tidak bisa untuk mengaplikasikannya karena pengertiannya begitu abstrak bagi mereka. Nah, yang bagi saya yang hal pertama mungkin Ibu bisa sampaikan kepada mereka bahwa ketika kita memusatkan diri kepada Kristus itu tidak meniadakan kerja keras. Kalau Kristus menjadi pusat, pekerjaan kita diarahkan berdasarkan firman Tuhan di sini. Sehingga kerja keras kita harusnya ya, bahkan John Calvin bilang, kalau kita kenal Kristus, kita harus kerja yang terbaik. Tidak boleh main-main, bahkan dalam studi. Kita nggak bisa ala kadar tuh nggak boleh. Berjuang maksimal, begitu. Istilahnya itu sampai kepada titik di mana kita tahu bahwa itu sudah sampai titik batasnya di situ. Tapi kalau belum tahu titik batas di mana, berjuang terus, begitu. Yang berarti bahwa sekali lagi, orang yang menempatkan Kristus, dia harus kerja yang terbaik. Dia harus studi yang terbaik. Harus. Bahkan Abraham Kuyper bilang begini, dalam urusan teknologi ya Bu ya. Dalam urusan sains dia bilang gini, tidak pernah Allah memberikan sains kepada tangan setan. Atau kepada tangan orang yang tidak percaya untuk mengerjakannya. Harusnya orang yang percaya yang sudah kenal Kristus kerja habis-habisan. Perkembangkan sains. Begitu, dengan konsep pikir Alkitab. Harusnya begitu. Maka kepuasan di dalam Kristus mendrive dia kerja dengan maksimal. Mendrive dia melayani dengan benar. Studi dengan maksimal. Begitu. Jangan kita pelayanan terus nilai di sekolah 0.
Ini berat ini. Nggak bisa begitu. Ya. Tetapi bagaimana menyeimbangkannya? Kita kan bukan orang mahadir ya. Yang hadir di pelayanan, studi semuanya dengan 100% tidak bisa begitu. Tetapi yang kita maksudkan itu maksimal begini. Kalau Tuhan mempercayakan di gereja 1-2 pelayanan. Di dalam pekerjaan Tuhan percayakan misalnya jabatan tertentu dan seterusnya ya. Atau di dalam jabatan misalnya karyawan saja. Ya, tapi dengan lot pekerjaan yang tertentu. Bapak Ibu kerjakan ini dengan maksimal. Begitu. Maksimal itu enggak sama dengan semua harus A. Tapi maksimal berarti kita berjuang sesuai dengan kehendak Allah, kita aplikasikan di dalam kita punya konteks kerja dan konteks pelayanan kita. Begitu. Itu berarti di saat yang sama ketika terjadi lot pekerjaan dan juga lot pelayanan yang begitu banyak dan kita tidak sanggup, maka batasi. Begitu. Boleh nggak kita ngomong sama kita punya bos, saya nggak lembur. Kalau dia paksa harus lembur, kerjakan selesai. Kasih tahu sama dia, saya tidak lembur. Walaupun saya resikonya adalah kehilangan uang lembur misalnya. Begitu. Nanti pekerjaannya saya akan selesaikan pada waktu jadwal yang ini orang bersangkutan misalnya ya, anak bersangkutan itu melakukan semacam disiplin, timeline untuk dia punya pekerjaan tanpa harus diambil lembur misalnya. Boleh dong. Begitu. Jadi ada hal-hal yang maksudnya kita bisa dorong anak-anak kita juga untuk melakukan hal demikian, Bu. Pelayanan juga kita bisa batasi begitu. Contoh misalnya dia jatuh dalam bidang akademiknya dia. Maka dia punya konsentrasi harus banyak ke akademik kan ya. Pelayanan bagaimana bicara dengan orang pelayanan untuk misalnya batasi pelayanannya 1 atau 2. Tapi walaupun 1 saja yang dia kerjakan dalam pelayanan harus maksimal. Gak boleh malas dia kerjakan. Begitu. Itu yang dimaksudkan dengan Kristus menjadi pusat kepuasan dalam kehidupan kita. Begitu. Jadi kita tidak secara serakah juga untuk mencari pekerjaan, dapat uang banyak, kumpul harta banyak, terus habis mau bikin apa? Itu namanya keserakahan kan ya. Tetapi juga di saat yang sama kita tahu bahwa secara positif Allah mau kita kerja. Nah ini kan bagaimana supaya tidak jatuh dalam dosa keserakahan. Tapi juga di saat yang sama memuliakan Tuhan dengan maksimal dalam kerja kita. Itu sulit itu. Makanya saya bilang via medianya harus ini. Siapa roti hidupnya? Apa yang diperjuangkan di sana? Kalau itu Kristus yang diperjuangkan, maka dengan sendirinya dia akan tahu di mana dia harus berhenti. Di mana dia harus maju. Begitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, silakan Oma. Terima kasih. Ini bukan pertanyaan, Bu, kesaksian. Ya. Ini kesaksian saya mengenai mujizat. Pernah beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 5 tahun, ada persekutuan doa Salom diadakan di rumah kita. Persekutuan doa ini kumpulan organisasi. Jadi kami siapkan jamuan kasih. Jadi dalam pikiran saya karena rumah kita di Gunung Sitoli agak jauh dari kota, sekitar 7 kilo. Jadi dalam pikiran saya paling-paling nanti yang datang 50 orang karena jauh, mengingat jalan mereka, angkot juga nggak bisa masuk karena gunung. Jadi kami siapkanlah jamuan kasih. Saya sendiri yang menyediakan. Saya kasih ikan biasanya hanya sekitar 50 orang. Saya masak ikan hanya sekitar 70, saya lebihkan dari 50. Begitu yang lain-lain sebagainya. Jadi nasi biasanya itu. Tapi apa yang terjadi, Bu? Sudah memulai PA yang datang ratusan, kisaran 100. Jadi anak-anak membilang, "Mak, bagaimana makanan ini, Mak? Ini udah banyak orang. Kira penuh di dalam, penuh di luar teras. Ya ampun, kalau ke kota kita beli makanan nggak sempat lagi nih. Bagaimana? Karena hanya kebaktian aja dia terus jamuan kasih kan. Jadi teringatlah saya, Bu. Tiada lain selain berdoa kepada Tuhan. Saya ingat Matius pasal 6 ayat 6. Jika kamu berdoa, datanglah ke dalam kamar. Tutuplah pintu. Mintalah kepada Bapamu maka Bapakmu di surga akan membalasnya. Jadi saya berdoa saya ke dalam kamar. Karena nggak bisa lagi nih bergerak. Anak-anak sudah gua khawatir semua, memalu-maluin ini nanti. Tenang aja. Saya masuklah ke dalam kamar. Saya ikuti firman Tuhan itu. Saya berdoa betul-betul. Tuhan, ini ada jamuan yang kami siapkan. Berkekurangan menurut kami.
Tapi saya percaya Bapak, seperti pesta di Kana, hanya 2 ikan 5 roti dan tercukupkan untuk 5. Hanya itu ya, itu saja doa saya Bu. Terima kasih Tuhan. Saya percaya apa yang sudah kami siapkan ini pasti Tuhan cukupkan. Itu saja. Sudah berlangsung kegiatan ibadah, berlangsung. Tibalah apa? Jamuan kasih. Wah, anak-anak sudah pada khawatir. Kenapa kalian khawatir? Pasti dicukupkan Tuhan itu. Ibu puji Tuhan sampai selesai makan yang kisaran 100 tadi malah berlebihan. Lauk berlebihan, sayur berlebihan. Jadi itu satu mujizat Bu. Benar yang Ibu bilang tadi, kalau kita minta yang benar kebutuhan, pasti dikasih Tuhan itu. Tapi kalau keinginan daging kita, pasti tidak dikasih. Itu kita ditekankan di surat Yakobus pasal 4 ayat 3. Mengatakan di situ, ya, kamu salah berdoa tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Kamu meminta keinginan hawa nafsumu. Jadi benar-benar Tuhan itu sudah disiapkannya apa yang kita butuhkan sebagai umatnya. Ibarat orang tua kepada anak. Dari kecil sudah memikirkan bagaimana nanti anakku itu. Apalagi Tuhan kita pencipta di surga. Demikian saja kesaksian saya. Terima kasih. Ya, amin. Ya kita percaya ya Tuhan tuh bekerja juga pada hari ini. Melakukan perkara-perkara yang melampaui pikiran kita. Sehingga seringkali kita itu di reform itu karena cenderung dengan doktrin yang begitu luar biasa ini ya. Kalau kita mau bilang tuh perjuangan dalam doktrin itu cukup kuat ya. Akhirnya kita urusan yang begini juga kadang-kadang kita berdoa antara berdoa dan tidak percaya. Gitu. Tapi ya dengan kesaksian Oma ini menunjukkan bahwa Allah mampu bekerja bahkan di dalam konteks-konteks yang tidak mungkin. Begitu. Namun di dalam semuanya itu ketika kita mengalaminya kembali lagi pusatnya kepada Kristus. Ya, kemuliaan harus kembali kepada Kristus. Baik. Ada lagi pertanyaan yang lain? Iya, Pak Albert, silakan Pak. Bu, mau menanyakan mengenai pusatnya kepada Allah ya Bu ya. Saya suka evaluasi khusus buat saya juga saya juga kepada teman-teman seiman saya gitu ya. Bertanya mengenai Bu, mengenai keselamatan itu Bu ya. Kalau kita sebagai umat pilihan Allah, konsep kita kan pasti ditanya, apakah kamu percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya? Teman-teman saya kan sepelayanan semua, banyak yang itu yang dulu mereka sih percaya pasti Yesus satu-satu jalan keselamatan dan hidup. Hanya dia satu-satunya. Tapi kalau kita evaluasi dengan kehidupan kita, tantangan hidup, kan banyak susah dan duka gitu ya Pak ya dalam hidup ya. Kita kalau belum dikasih kata kunci pusat kepada Allah, kan orang banyak yang hidup ya mikirin diri sendiri, hidup makan susah, banyak tantangan hidup. Jadi rata-rata mereka itu pasti berpikir yang ini aku harus hadapi, jadi dia lupa mengandalkan Allah. Jadi suka tertekan akan masalah hidup lebih besar daripada sukacita yang dari Tuhan itu ya Pak Bu ya. Damai sejahtera yang lebih besar dari itu. Pertanyaannya apakah ia sudah diselamatkan atau tidak, itu batasannya apa ya Bu ya? Karena pengalaman kehidupan kita itu banyak macam-macam sampai lupa gitu pusat pada Allah itu. Batasan kita bahwa tahu ini saya sudah terima Yesus atau belum. Kalau saya sih konsepnya ya saya sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kalau ketika undur ya ingat lagi ya Bu ya. Jadi kalau evaluasinya apakah benar kalau sebagai anak Tuhan harusnya berbuah. Kalau tidak berbuah ia pasti bukan anak Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan di perumpamaan itu Bu. Kalau dia benih yang ditabur di mana, kalau yang ketiga misalnya di semak-semak tertekan kan hidupnya. Akhirnya menjirat dia itu dia tidak selamat ya Bu. Kalau sebagai anak Tuhan itu harus berbuah, benar kan Ibu? Ya. Kalau dia tidak berbuah, berarti belum terima Yesus. Ya. Bagaimana pendapat Ibu mengenai itu? Ya. Sampai di titik ini kita harus bilang bahwa kalau secara kasat mata, kita sulit membedakan mana lalang, mana gandum. Karena secara faktual, lalang dan gandum mengalami misalnya penderitaan, mengalami kekurangan, mengalami himpitan-himpitan yang sedemikian. Secara kasat mata kita akan sulit membedakan. Tetapi Allah yang melihat yang tersembunyi, yaitu apa yang disebut dengan iman tadi.
Orang percaya bisa mengalami kekurangan, bisa mengalami penderitaan, dan hal-hal yang mungkin saja menyebabkan kejatuhan iman. Termasuk tadi lupa sama Tuhan. Ya, bisanya dia, tadi Bapak kasih tahu contoh-contoh itu, tapi kemudian dia tinggalkan Tuhan. Bahkan mungkin sekali dia bisa menjadi mu'alaf. Begitu. Tapi kita harus ingat bahwa kalau dia adalah seorang yang diselamatkan oleh Tuhan, kejatuhan iman akan membawa dia kembali. Allah itu yang membangkitkan dia bawa kembali. Tapi saya kasih catatan untuk mu'alaf ya. Kalau orang bisa mu'alaf berarti dia belum punya iman. Dan kalau dia kembali menjadi Kristen dan dia benar-benar percaya sama Tuhan Yesus dan dia bertobat, disitulah imannya dia baru ada. Ya, ini saya kasih catatan untuk mu'alaf. Cuman bagi kita yang sudah percaya, Bapak Ibu, itu nggak sama dengan kita nggak pernah mengalami apa yang disebut dengan kecewa sama Tuhan, lupa sama Tuhan, dan seterusnya. Sangat mungkin. Tetapi sekali lagi, kalau Allah yang menarik kita datang kepada dia yang mempertahankan kita, Pak. Sehingga akan ada waktu di mana Tuhan pertobatkan dia dan kembalikan dia kepada posisinya. Begitu. Jadi dalam hal ini bagaimana peran kita sebagai orang Kristen yang lain yang ada di sekeliling dia. Kita berdoa bahwa dia menginjili kembali kepada dia dan kemudian memimpin dia melalui firman kepada Kristus kembali. Begitu. Ya Pak ya. Jadi sekali lagi kita dalam hal ini poin yang menjadi pembeda antara orang yang tidak percaya dan yang percaya itu adalah iman yang Allah berikan di dalam hidup dia. One day pasti dia akan bangkit kembali. Bu pengen nanya mengenai nats firman Tuhan. Ada yang berprinsip ada aliran ya. Kalau Kristen kamu pasti sungguh terima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, pasti kamu pasti akan berbuah. Berbuah akan lebat. Jadi artinya tidak mungkin dia menjadi bayi rohani terus maksudnya. Nah bagaimana pendapat Ibu mengenai itu? Karena itu suka ada dualisme pendapat kekristenan di dalam teologi kita ya Bu ya. Suka bingung saya juga. Kalau misalnya undur nggak mungkin, dia pasti anak Tuhan pasti akan ditabuk cepat akan bangkit lagi. Karena dia pasti orientasi pada Tuhan. Nah itu pertanyaan saya itu yang dua pertanyaan A dan B Bu yang suka aku bingung gitu. Ya, iman yang Allah berikan kepada kita melalui pekerjaan Roh Kudus dan oleh Kristus ya, ini Kristus ya. Dan Roh Kudus ya. Iman ini akan bertumbuh dan berkembang ya, istilahnya kita pakai istilah berbuah. Atau juga kita sebut sebagai titik kedewasaan. Tapi Bapak Ibu harus ingat bahwa ada yang namanya tahapan Kristen baru ya, saya pakai istilah ya, New Christian, ya, Kristen yang baru. Ya, kemudian ini Kristen yang bertumbuh. Dan Kristen yang dewasa. Ya. Orang yang baru, lahir baru dan punya iman, ini kita sebut sebagai Kristen yang baru. Begitu, sehingga dia masih seperti anak-anak. Konsep pikirnya, ya, keputusan-keputusannya, labilnya imannya dia, ya, tapi dia sudah punya benih iman di sini. Dia sudah dilahir barukan. Kemudian dia bertumbuh melalui firman kan tentunya ya. Bertumbuh berarti sudah ada peningkatan dalam kehidupan dia secara pikiran, perasaan, kehendak dia yang makin menyerupai Tuhan. Sampai kepada titik dewasa. Dewasa ini adalah orang yang sudah punya kemampuan, kapasitas, tanggung jawab yang cukup baik untuk kemudian dipercayakan pelayanan-pelayanan. Makanya kan dikatakan orang yang baru bertobat jangan kasih dia pelayanan dulu kan ya. Karena dia belum sampai kepada titik kedewasaan. Nah tetapi dalam proses ini sampai ke titik ini kan ada yang namanya jatuh bangun kan ya. Up and down ya kita pakai istilah ya. Begitu. Seorang yang Kristen yang baru untuk menuju kepada pertumbuhan seringkali Allah pakai situasi bahkan di dalam konteks dia jatuh. Kejatuhan itu di dalam perspektif setan tentu itu adalah sesuatu yang ingin untuk menghancurkan iman kita. Tapi kejatuhan yang terjadi atas kita bahkan karena dosa kita yang memalukan nama Tuhan. Di tangan Tuhan itu yang adalah penjunan dia akan ubah.
Dia bentuk kita melalui kejatuhan kita untuk menjadikan kita bertumbuh. Lalu menjadikan kita tahap dewasa. Begitu. Itu cara Tuhan didik kita begitu. Sehingga ini yang disebut dengan proses kehidupan Kristen. Begitu. Baru dia bisa menghasilkan buah. Begitu. Berbuah ini ya tadi kan digambarkan di dalam Yohanes 15 itu kan dibersihkan ya. Pembersihan. Berarti kalau dibersihkan ada yang kotor dong. Ada yang tidak tepat dong. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan pemilik daripada pokok anggur tersebut. Maka harus dibersihkan. Nah itu pekerjaan daripada firman yang terus menerus membersihkan kita daripada kekotoran kita sehingga ada pertumbuhan dan kepada tahap dewasa sampai kita berbuah. Begitu Pak. Jadi sekali lagi ya, Allah mempertumbuhkan kita dan mendewasakan kita. Dia pakai sarana firman terutama dan pekerjaan roh, tetapi juga dia pakai pengalaman hidup kita. Entah itu di dalam keberhasilan kita, entah itu di dalam kejatuhan kita. Begitu. Clear ya Pak ya? Ada lagi pertanyaan yang lain? Oh ya. Terima kasih Bu Grace buat penjelasannya. Tadi aku sangat-sangat meng-highlight tentang implikasi orang yang udah memusatkan Tuhan adalah pekerjaannya, studinya, keluarganya, relasinya. Kalau itu nggak sesuai ekspektasi dia nggak bakal down. Tapi dia beriman kepada Tuhan. Apakah iman yang disebutkan itu adalah contohnya misalnya aku mendapatkan relasi yang enggak sesuai dengan ekspektasiku misalnya. Misalnya sahabatku enggak membuat aku bertumbuh di dalam Tuhan, tapi justru sering mengajak aku buat hal yang enggak benar gitu. Di situ kayak ada merasa kesedihan dan pengen menjauhi, tapi ingat kembali firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengingatkan buat mengasihi teman kita yang sekalipun gak membawa kita kepada kebaikan, tetap menegur mungkin ya, tetap memaafkan kalau misalnya teman kita menyakiti hati kita lewat misalnya perkataan yang enggak sesuai dengan apa yang kita pengen gitu. Apakah iman yang disebutkan contoh dari kita udah pusatin Tuhan adalah mengingat firman Tuhan dan berdoa, mendoakan meskipun belum dijawab doanya tapi tetap berdoa, itu adalah salah satu yang bisa kita kerjakan ketika kita udah memusatkan Tuhan. Iya. Iya. Gitu. Tapi juga jangan sampai sudah tahu temannya itu ngajakin kita untuk hal yang buruk terus karena kita mengasihi dia terus kita terus bergaul sama dia. Kan Tuhan Allah juga bilang ya, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita boleh tegur tapi juga jaga jarak. Begitu supaya jangan sampai dia mempengaruhi kita. Begitu. Terima kasih Bu Grace. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Ya. Ya. Saya ingin tahu yang mengetahui kita sudah selamat siapakah itu? Pasti Allah pertama. Kedua, diri kita sendiri harusnya sudah tahu ya karena kita sudah menjadi umat pilihan Allah ya. Nah itu yang diri kita sendiri yakin kita akan diselamatkan karena kita percaya Yesus satu-satunya dan kita juga berusaha berdoa jatuh bangun menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat kita. Apa benar ya Bu ya? Tapi itu orang suka tanya diri kita sendiri ada yang juga nggak percaya, belum yakin ada yang nanya itu. Yang ketiga, iblis tahu nggak Bu? Kita ada umat pilihan Allah. Oke, baik. Yang pertama yang cuma tahu umat pilihan Allah itu kuotanya dan seterusnya itu cuma Tuhan Allah. Iya tuh kuota orang yang tidak dipilih dan kuota orang yang dipilih itu cuma tahu Tuhan Allah. Gak ada yang tahu. Makanya John Calvin bilang ada gereja yang kelihatan dan gereja yang tak kelihatan. Begitu, gereja yang kelihatan ya organisasi orang yang datang ibadah. Tapi gereja yang tak kelihatan adalah gereja yang beriman. Makanya saya bilang iman itu sesuatu yang tersembunyi yang dilihat oleh Tuhan. Begitu ya. Jadi itu berarti hanya Allah yang tahu. Dengan kata lain setan nggak tahu. Begitu. Setan tidak lebih maha tahu dari Tuhan Allah. Kedua, kita dapat konfirmasi dari mana? Dari Roh Kudus langsung ya. Kita baca di dalam Injil apa ya? Bukan Injil, surat Roma. Roma 8 ya.
ayat 14 sampai ayat 17. Roma 8 ayat 14 sampai ayat 17. Di situ dikatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi di situ ada kalimat yang penting dalam ayat 16, Roh Kristus atau Roh Kudus yang mengaplikasikan pekerjaan Kristus dalam jiwa umat pilihan Allah bersaksi. Jadi dia kasih tahu sama kita bahwa kita anak Allah dan bahwa kita diadopsi sebagai anak Allah. Begitu. Apa meterai bukti bahwa kita diadopsi sebagai anak Allah? Roh Kudus. Efesus pasal 1. Dia adalah meterai yang Allah berikan dalam jiwa kita secara internal seperti cap bahwa kita miliknya Dia. Begitu. Sehingga secara kekal hanya Allah Tritunggal yang tahu kuota umat Allah. Tetapi secara historis berarti dalam sejarah manusia. Umat pilihan Allah tahu dia adalah umat Allah ketika Roh Kudus mengubahkan dia. Begitu. Jelas ya Pak ya? Baik, ada lagi pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Ibu Yeni.